nasib Supriyani, guru di Konawe Selatan yang diancam 50 tahun, ulangi, yang diancam 50 juta karena dengan seorang murid anak polisi. Ini membahayakan. Sampai Wakil Ketua DPR RI ini harus restoratif justice. Bagaimana menurut kalian? Apakah menjadi guru di zaman sekarang ini tetap membahayakan, tidak ada yang bisa memayungi, atau yang memang guru itu bermasalah? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Restoratif justice, keadilan restoratif yang itu ingin ditampilkan oleh atau disarankan oleh Wakil Ketua DPR RI Jujun Ahmad Samsurizal yang melihat kondisi yang terjadi di Konawe Selatan. Seorang guru dipermasalahkan oleh anak polisi karena ada sesuatu. Ayo kita baca di beberapa media sebetulnya gimana yang terjadi. Sebegitu rendahkah seorang guru atau sebegitu lemahkah seorang guru sehingga dia mudah untuk mendapatkan ancaman pidana ataupun dia diperlakukan tidak adil oleh seseorang. Pertama kita baca di Detik. Wakil Ketua DPR dorong kasus guru Supriyani diselesaikan restoratif justice. Kemudian kalau melihat di Tempo, Kompolnas upayakan restoratif justice untuk kasus guru honorer Supriyani. Kalau melihat yang di sama-sama Tempo yang lainnya, tak sanggup bayar 50 juta, guru honorer ditahan karena diduga aniaya anak polisi. Selanjutnya di Sindo, kronologi kasus guru honorer Supriyani ditahan karena dituduh menganiaya anak polisi. Kalian pilih yang mana? Oke, kita baca Tempo dan kemudian kita tambahkan dengan yang lain. Tak sanggup bayar 50 juta, guru honorer ditahan karena diduga aniaya anak polisi. Tempo.co Jakarta, seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara dilaporkan orang tua murid karena diduga menganiaya siswanya. Guru bernama Supriyani itu ditahan setelah dilaporkan ke Polsek Baitu. Dilansir dari teras.id, peristiwa itu bermula saat orang tua siswa menemukan luka di bagian tubuh anaknya yang masih duduk di kelas 1 SD. Orang tua korban yang merupakan seorang polisi berpangkat Aibda menduga luka itu diakibatkan oleh seorang guru bernama Supriyani. Jadi luka di bagian tubuh, maksud guru. Kepala SDN 4 Baitu Sanali menyampaikan salah satu stafnya, Supriyani, menghukum seorang siswa kelas 1. Namun menurut pengakuan para guru lainnya dan teman-teman korban Supriyani tidak melakukan penganiayaan. Tidak pernah ada kejadian Ibu Supriyani yang menganiaya siswa. Guru-guru lain juga sudah memberikan kesaksian kenapa tiba-tiba ditangkap, sebut Sanali kepada Antara. Selain itu, Sanali juga mengatakan ada informasi bahwa siswa bersangkutan sempat mengalami jatuh saat di sekolah. Bahaya ini. Informasi awal yang kami dapat, anak itu jatuh di selokan, namun tiba-tiba saja mengaku dipukul sama ibu guru Supriyani. Luka di paha bagian dalam. Setelah Supriyani dilaporkan ke polisi, jalan damai sebelumnya sempat ditempuh dengan mendatangkan sejumlah pihak termasuk pemerintah setempat untuk mediasi. Pada saat mediasi, pihak Supriyani diminta untuk membayar denda 50 juta. Namun pihak sekolah hanya menyanggupi 10 juta. Bahaya ini. Karena tidak menemui jalan damai, akhirnya pihak kepolisian juga meningkatkan status kepenyidikan serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21. Melansir dari Antara, Kepolisian Resort Polres Konawe Selatan menyebut bahwa
penanganan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh guru inisial Supriyani atau SP terhadap siswa SD 4 Baito, Konawe Selatan berinisial D telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Kepada Kepala Polres Ponsel Konawe Selatan, Ferisa melalui Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris mengungkapkan kronologi kejadian bermula saat ibu korban menemui kelas luka di paha anaknya. Kemudian saat ditanya, diduga korban berinisial D tersebut mengaku terjatuh saat sedang berada bersama ayahnya di sawah. Namun ketika ibu korban bertanya kepada suaminya, ia menjawab bahwa kejadian tersebut tidak ada. Ketika ditanya kembali, D menjawab bahwa ia dipukuli gurunya. Lantas orang tua korban yang keberatan langsung melaporkan kejadian tersebut. Setelah laporan dari orang tua korban diajukan ke kepolisian, pihaknya yang mengaku bahwa mereka tidak langsung memproses kasus tersebut. Ia mempertemukan kedua belah pihak untuk dimediasi. Namun Supriyani menolak, mengaku bahwa ia telah melakukan penganiayaan. Hal tersebut membuat laporan orang tua D dilanjutkan. Jadi kasus ini sudah dilakukan mediasi dengan melibatkan pemerintah desa setempat. Bahkan pihak pemerintah desa menyarankan terlapor mengakui perbuatannya agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun bersangkutan tidak mau mengakuinya. Selang beberapa hari kemudian, terlapor datang menemui orang tua D bersama suaminya yang untuk meminta maaf. Saat itu orang tua D telah menerima permintaan maaf Supriyani, namun ayah korban menerima kabar bahwa permintaan maaf Supriyani dilakukan karena keterpaksaan, sehingga membuatnya merasa tersinggung dan melanjutkan laporan. Sebelum dilakukan penyelidikan, ujar itu dilakukan mediasi kedua. Dalam mediasi tersebut tidak ditemukan jalan keluar hingga pada 10 Juli 2024 Supriyani ditetapkan sebagai tersangka, dan karena kebijakannya tidak dilakukan penahanan terhadap tersangka. Setelah sempat ditahan oleh Polsek Baito, Supriyani kembali dibebaskan. Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menangguhkan penahanan Supriyani. Penangguhan penahanan tersebut berdasarkan surat kuasa khusus nomor 048 pada tanggal 20 Oktober dengan mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Kepala Seksi Intelijen Kajari Konsel Teguh Oki Tribowo saat itu dihubungi dengan Darim mengatakan bahwa penangguhan tersebut Supriyani merupakan hasil koordinasi dengan PN Andolo. Pelaksanaan penetapan Hakim PN Andolo terkait penangguhan penahanan guru honor SD 4 Baito tersebut telah dilaksanakan pada hari ini oleh CPU Kajari Konsel. Permohonan Supriyani guru SD 4 Baito dikabulkan Kejaksaan Negeri. Acara hukum pidana penahanan Supriyani dianggap karena beberapa pertimbangan, yakni Supriyani terkait dengan statusnya sebagai guru yang masih memiliki kewajiban untuk mengajar di SD 4. Selain Supriyani adalah seorang ibu yang memiliki anak balita yang masih membutuhkan perhatian dan pengasuhan yang intens. Itu berita yang ada di Tempo. Kemudian selanjutnya Wakil Ketua DPR berharap keadilan restoratif. Kita sayangkan adanya perkara hukum yang menimpa seorang guru. Seharusnya permasalahan ini tidak sejak awal sudah selesai lewat jalur damai. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, awal keadilan. Ibu Supriyani di Konawe Selatan yang menjadi ramai karena dalam bahasanya memang berbagai informasi tadi ada beberapa pihak yang berbeda ya. Di satu sisi satu versi mengatakan ini adalah jatuh, tapi di satu sisi ini adalah penganiayaan oleh Bu Guru Supriyani di Baito, Konawe Selatan. Dan karena orang tuanya adalah polisi, maka
ini sepertinya berjalan lancar, tapi sepertinya ada proses yang sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah ketidakberesan dalam penegakan hukum, orang yang sebetulnya tidak salah malah dihukum, atau ini adalah penegakan hukum yang sebenarnya? Bu Supriyani adalah perlu diluruskan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa berdasarkan berita memang beragam ya, masing-masing memberikan informasi konfirmasi yang berbeda. Tetapi melihat dari substansi awal, kalau menurut saya, pertama, keberadaan Bu Supriyani itu adalah seorang guru, dan beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bahwa Bu Supriyani itu digaji setiap bulannya, iya. Tapi bahwa gajinya mungkin kalau dibandingkan dengan pengabdiannya mungkin agak berbeda. Nah, ini masalah utama. Supaya ini tidak terulang di tempat lain, temanya adalah antara guru sama siswa, yang sebenarnya nanti akan terlihat dalam sebuah proses hukum. Jadi seandainya ini dibiarkan, maka ini akan menjadi embrio ke kasus-kasus lain. Padahal kalau kita melihat atau membandingkan antara pembelajaran di sekolah dasar dahulu dengan sekarang sangat berbeda. Dahulu mungkin di zaman saya masih kecil atau para netizen juga masih kecil, itu melihat seorang guru yang semacam tegas, bahkan membawa walidi, membawa gebuk kepada siswanya, itu adalah sebuah proses yang diharapkan untuk menghadirkan kebaikan, dan waktu itu tidak ada protes. Mungkin kalian bertanya, oh memang pada waktu itu tidak ada penegakan hukum? Tidak, waktu itu tidak ada protes. Bahkan kalau dalam pesantren itu malah semacam sebuah pembelajaran yang khusus dan tidak boleh dilawan. Tetapi selanjutnya hal ini berbeda dengan suasana di Baitul Konawe Selatan yang meskipun versinya beragam, taruhlah guru di sini adalah menjadi penganiaya sehingga kemudian ditahan, meski ada versi lain bahwa itu jatuh. Kemudian yang kedua, apakah ini karena dia anak polisi sehingga sepertinya harus di atas, maksudnya harus hadir sebuah kemenangan, atau ya memang ini ada sebuah kesalahan? Kalau menurut saya, seandainya ini adalah ada sebuah kesalahan dan kebetulan karena identitas polisi, maka ini membahayakan terhadap proses yang ada di negeri ini. Bahwa yang namanya anak itu ada kreativitas yang terkadang orang memberi label itu nakal. Itu apalagi berbakti itu lebih dibanding standarnya, sehingga guru perlu untuk memberikan spesial perhatian. Dan guru di sini pada suasana seperti ini apalagi dilapor, maka kemudian pada posisi kalah. Menurut saya, semoga ini tidak terjadi, bahwa penegak hukum, apakah polisi ataupun yang lain, dia posisi seakan-akan di atas dalam proses melihat relasi antara guru sama siswa. Toh para siswa itu loh, mereka diajar oleh guru. Seandainya guru tidak mau ngajar, apalagi anaknya nakal, maka bagaimana? Terkadang ini problem siswa yang begitu bla 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 bla, kemudian guru kemudian
harus membuat strategi untuk bagaimana bisa siswa sadar dan mampu belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Jujun Ahmad Samsurizal, harus ada restoratif justice, keadilan restoratif untuk menangani hal ini. Sebagai wakil rakyat, menurut saya, ya ini adalah sebagai wakil dari Bu Supriyani. Omongan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR itu mewakili semuanya, supaya tidak hadir yang namanya kebenaran sepihak. Jadi ketika Supriyani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan dan ditahan, itu memberikan sebuah catatan, kok mudah sekali seorang guru restoratif justice, maka bisa menyelesaikan semuanya. Asas kemanusiaan, proses peradilan dan kemanusiaan harus menjadi perhatian, bukan karena seorang guru melawan anaknya polisi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Memang melihat, mendengar kasus Supriyani, kita semuanya mengeruskan dada, kok bisa masih terjadi seperti itu ya. Semoga saja Pak Menteri, Prof. Abdul Mukti juga mempunyai perhatian terhadap hal ini, bahwa penegakan hukum itu perlu, tetapi bahwa seorang guru yang serius untuk memberantas kebodohan itu juga perlu ada semacam backup supaya tidak mudah diproses dalam dunia hukum. Bahwa kita setuju seandainya ada guru yang tidak benar itu diluruskan, tapi bahwa dalam suasana proses pembelajaran, anak itu perlu diserahkan sepenuhnya kepada seorang guru, dan itu akan menjadi sebuah catatan ketika nanti dewasa. Pecinta masa depan kita akan kebenaran, lawan keadilan. Kita tunggu aja apakah restoratif justice ataupun nanti pengadilan yang sebenarnya, tetapi minimal ketika Supriyani tidak ditahan, itu menandakan memang banyak hal yang menjadi perhatian. Tema ketersinggungan supaya ini tidak terjadi, bahwa ini anak, ini guru, jangan dihubungkan dengan hegemonik dari sebuah institusi. Untuk semoga bermanfaat, menjadi tema kita bersama, dan kita tetap menyuarakan bahwa guru adalah harus diberikan kepercayaan untuk mendidik anak kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.